Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit dan kopi. Hari ini kita akan melihat tanaman kopi kita yang ada di sela-sela kebun sawit. Ini usianya sudah masuk bulan ketiga, sudah 2 bulan pas, dan akan memasuki bulan yang ketiga. Sudah sebesar ini. Jadi kalian yang punya kebun sawit, ingin memiliki penghasilan tambahan, boleh dicoba tumpang sari dengan kopi. Dan beginilah keadaannya kebun saya. Coba kita lihat lagi ke sana ya. Ini jadi saya tanam hanya di antara keduanya ya. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Kalau memang bagus, kita bisa tanam lebih rapat lagi. Tentunya mengapa saya memilih tumpang sari dengan kopi? Ya tentunya tanaman kopi tidak begitu mengganggu dari tanaman sawit, dan kopi memerlukan pelindung untuk tumbuh kembangnya, karena di tempat saya ini ketinggiannya tidak terlalu tinggi ya, hanya sekitar 150 mdpl ya. Tentu itu dataran yang sangat rendah, dan kopi memerlukan pelindung untuk tumbuh kembangnya. Jadi ini teman-teman, ini sudah saya lakukan pemupukan 1 kali ya, dengan menggunakan NPK, dan rencananya besok ini akan saya pupuk kembali. Saya melakukan pemupukan itu 1 bulan sekali dengan dosis yang kecil ya, cukup 5-10 butir NPK, dan pertumbuhannya lumayan bagus. Menurut saya sangat-sangat bagus ya, apalagi yang memang benar-benar terlindungi dari sinar matahari. Pertumbuhannya sungguh luar biasa. Namun ada beberapa hal teman-teman yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menanam kopi di dataran yang lumayan rendah seperti tempat saya ini. Yang harus diperhatikan adalah, yang pertama, tanam bibit yang pas. Jadi jangan bibit terlalu tua, jangan bibit yang terlalu muda. Jadi usia tanam sekitar 1 tahunan ya dari semayan itu. Ini dia, luar biasa. Yang kedua teman-teman, usahakan ketika menanam kopi itu dilakukan saat musim penghujan, karena kopi ini rentan metong ya, rentan mati apabila dia tidak mendapat asupan air yang mencukupi ketika dia masih masa stres. Ini dia, kalian bisa lihat pertumbuhannya sangat membahagiakan ya, sangat menyenangkan. Mudah-mudahan nanti 1,5 tahun dari tanam bisa kita panen. Tuh, ini ya sawitnya. Kita lihat dulu bagaimana keadaannya. Ini sawit saya usia 4,5 tahun ya. Ini kopi. Lalu yang ketiga,
ketika kita ingin menanam kopi, khususnya di daerah dataran rendah ya, atau di sela-sela sawit, kalau bisa kita tanam benih yang sudah kita semai dengan menggunakan polybag. Memang cabutan juga bisa. Ini bibit saya ini hasil cabutan ya, jadi saya semai di hamparan tanah di belakang rumah, terus saya cabut, langsung saya bawa ke ladang atau ke kebun. Nah, mengapa saya rekomendasikan kalau kita menanam di sela-sela sawit harus pakai polybag? Karena teman-teman, kalau kita menanam langsung cabutan itu masa stresnya lumayan lama, hingga sampai 1 bulan, dan itu pun potensi kematiannya itu cukup besar, hingga sampai 40% ya. Jadi yang saya tanam itu juga lumayan banyak yang mati, dan akhirnya saya di rumah saya semai di polybag dulu, karena kalau di rumah kita bisa memberi asupan air yang cukup ya, terus bisa kita teduhkan juga. Jadi saya sulam dengan yang sudah saya semai di polybag. Jadi kalau kalian niat mau menanam kopi di sela-sela sawit seperti ini, kalian siapkan dulu benihnya, semai di dalam polybag, lalu kemudian baru ditanam di lahan. Itu bisa meminimalisir kematian. Kita lihat teman-teman, pertumbuhannya sangat luar biasa. Baru usia 2 bulan, memasuki bulan ketiga, sudah saya pupuk 1 kali dengan menggunakan NPK, dan rencananya ini nanti akan saya buat sistem lancuran ya. Jadi saya sengaja pelihara 2 tunas lagi di bawah. Nanti akan ada 3 batang dengan batang utamanya ya. Ini dia, bisa kalian lihat, ada 2 tunas yang saya pelihara. Dan bagi kalian yang penasaran ingin melihat seperti apa perkembangan kopinya, silahkan kalian ikuti terus channel ini dengan cara subscribe. Nanti akan saya update per waktunya ya, bisa 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, nanti saya akan update. Dan bagi kalian yang tertarik, silahkan mulai dari sekarang, dan tentunya tidak ada salahnya teman-teman kita mencoba, karena harga kopi lumayan tinggi ya, hingga sampai 100.000 sekarang. Kalau kalian dapat 1 kintal saja per hektarnya dalam sekali panen, itu kecilnya ya, tentu sudah dapat 10 juta dan bisa untuk membeli pupuk sawit dan pupuk perut. Itu yang penting. Ini dia teman-teman. Sangat menyenangkan ya. Nah, mungkin hanya ini teman-teman video kali ini tentang review tanaman kopi di sela-sela kebun sawit seperti ini. Itu ya di sana. Semoga menjadi inspirasi bagi kalian yang ingin menambah penghasilan. Tentunya hal ini bisa untuk dicoba. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.